Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah bisa kembali bertemu di Masjid Al-Burhan. Al-Burhan itu artinya hujjah atau dalil. Maka semoga orang yang datang ke Masjid Al-Burhan memiliki burhan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para kerabatnya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan kita telah sampai pada poin yang di Kutaib, yang di kitab jenengan. Insyaallah kita pada bagian nomor yang 58. Ya. Wa qala al-muallif rahimahullah war-ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Melihat Allah pada hari kiamat itu hak, itu benar adanya. Li ahlil jannah, bagi penghuni surga. Bi ghairi ihatatin, tanpa meliputi, wala kaifiyatin, tanpa menentukan cara seperti apa adanya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sebagaimana yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Rabb-nya mereka melihat. Kepada Allah mereka bisa melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 2-3. Jadi melihat Allah itu salah satu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ru'yah, melihat Allah. Fil jannah, di surga. Ya bisa. Bahwa kita wajib mengimani, meyakini bahwa orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allahu wa ilmuhu. Dan tafsirnya adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah dan diketahui olehnya. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadisis sahih, dan setiap apa saja yang datang ya dari hadis-hadis yang sahih anir Rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kama qala, maka hal itu sebagaimana yang beliau sabdakan. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya sebagaimana yang beliau kehendaki. Wala, kita baca dulu ya. La nadkhul ini sebenarnya masih satu rangkaian. Penomorannya ini terlalu kecil sebenarnya. Sebenarnya ini masih satu apa? Satu rangkaian, masih bab ru'yah. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak boleh masuk dalam permasalahan tersebut dengan mentakwil-takwil. Melihat wajah, oh itu bukan wajah yang sesungguhnya, itu adalah takwilnya begini, takwil begini. Nah, ini tidak boleh. Wala mutahawwimina bi ahwaina, dan tidak menerka-nerka berdasarkan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya kecuali orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran atau yang dikabarkan Rasulullah melalui hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, maka wajib diimani tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita
membagaimanakannya. Waradda ilma ma istaba alaihi ila alimihi, dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Oke, jadi kita berbicara tentang ru'yah, melihat Allah. Tadi yang saya baca tadi kan, kalau menurut kitab kecil itu poin-poinnya itu penomorannya bukan dari pengarang kitab. Saya ulangi ya. Penomorannya yang ada di kitab jenengan itu loh. 1, 2, 3 itu bukan dari pengarang kitab, tapi dari siapa? Tapi dari penerjemah untuk memudahkan. Kalau di kitab yang aslinya yang kita baca tadi beberapa poin itu satu rangkaian, tidak dipisah-pisah. Tapi sama penerjemah dipisah-pisah jadi kelihatannya banyak sekali. Tapi kalau di kitab yang aslinya itu satu paket, jadi nggak bisa dipotong. Jadi dari 58 sampai berapa tadi? 58 sampai 65, nggih. Jadi 58 sampai 65 itu semuanya berbicara tentang ru'yah. Ar-ru'yah, melihat Allah. Nah, apa bisa orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita baca syarahnya ya. Karena kitab ini kan matan. Kalau enggak dibaca dengan syarahnya, kita kurang bisa menguasainya. Supaya tahu maksud pengarangnya, ya kita harus baca syarahnya. La syakka annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah pada hari kiamat. Itu akidah Ahlussunnah, bahwa kita bisa melihat Allah di hari kiamat nanti. Min fauqihim, di atas mereka. Kama sabata dzalika anan nabi, hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Fahum yarawna rabbahum bi absarihim ru'yatan haqiqiyatan. Nanti orang yang beriman akan melihat Allah dengan penglihatan mereka yang hakiki. Bukan dengan mata batin, bukan. Dengan mata benar-benar mata kita, mata telanjang, melihat Allah. Bukan mata batin, bukan mata hati, enggak. Kama yarawnal qamara wasyamsa, sebagaimana mereka bisa melihat matahari dan rembulan. Terang benerang, laisa dunahuma sihab, tidak ada mendung, terang benerang. Perhatikan, wahada mutawatirun, ini berdasarkan hadis yang mutawatir. Bukan sekedar hadis sahih lagi, hadis mutawatir yang sangat banyak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mutawatir, bertebaran tentang bahwa kita bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti. Tapi ada kelompok yang menolak ini. Siapa kelompok yang menolak ini? Diterangkan di sini, lam yungkirhu siwal mu'tazilah. Tidak ada yang mengingkari bahwa kaum yang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat kecuali kelompok yang namanya apa tadi? Mu'tazilah. Karena memang pada dasarnya Mu'tazilah ini kan menolak sifat-sifat Allah. Nanti Allah bisa dilihat, berarti kan punya sifat. Jadi pahami ya? Ini berkaitan dengan apa yang dulu kita pelajari dulu, masih ingat enggak? Kelompok-kelompok manusia dalam asma wa sifat. Mudah-mudahan jenengan masih ingat, karena itu setahun yang lalu, 2023. Meskipun bulannya bulan 11. Masih ingat enggak? Ada yang tahu? Coba murojaah sebentar aja. Karena ini ada kaitannya sama dulu. Dulu kan saya terangkan ke panjenengan tentang masalah asma wa sifat, ada berapa golongan? Jangan dilupakan. Juga bulan balai ini dalam ada 4. Nah, 1. Oh, ibu-ibu jawab di bawah ya. Al-Jahmiyah. Yang kedua Al-Mu'tazilah. Nomor 3 Al-As'ariyah. Terus nomor 4 Ahlus Sunnah. Alhamdulillah masih ingat. Itu harus, karena itu kaidah, itu pokok
Semua permasalahan ujung-ujungnya lari ke yang dulu saya sampaikan ke panjenengan itu. Jadi dalam masalah asma wa sifat ada berapa golongan? Ada 4. Yang pertama adalah al-Jahmiyah. Jahmiyah termasuk yang menolak. Karena Mu'tazilah itu ya mirip-mirip Jahmiyah meskipun ada perbedaannya. Kalau Jahmiyah itu menolak nama dan menolak sifat. Masih ingat tulisannya dulu? Ya, Jahmiyah itu menolak nama dan menolak apa? Sifat. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya nama sama dengan makhluk dong, kata mereka nih. Kalau Allah punya sifat sama dong dengan makhluk. Maka menurut orang-orang Jahmiyah, ya Jaham bin Sufyan ini jedengkotnya, ini Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, ditolak semuanya. Adapun menurut Mu'tazilah, Allah itu tidak punya sifat, ya. Tapi kalau nama mereka menetapkan, cuman nama yang sekedar nama tidak memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Ujung-ujungnya yang menolak apa? Sifat. Terus nomor 3 al-Asy'ariyah. Kemarin saya jelaskan dulu al-Asy'ariyah ini ada berapa fase? 3. Masih ingat nggih? Nah, ini murojaah sebentar. Nah, ada 3 fase Asy'ariyah itu. Fase yang pertama fase Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dulu jadi anak tirinya tokoh Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai. Habis itu beliau taubat, ingin ke jalan yang lurus, tapi masa transisi tengah-tengah, menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat, mentakwil sebagian sifat. Ini adalah marhalah transisi. Beliau terpengaruh dengan pemikiran Ibnul Kullab. Yang nomor 2 itu. Dan yang nomor 3 beliau kembali ke pemahaman salaf. Beliau mengatakan aku rujuk ikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu ada tiga fase itu. Cuman orang Asy'ariyah yang sekarang ini sebenarnya merujuk ke fase berapa? Fase berapa? 2. Nah, itu kemarin sudah kita jelaskan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu paling enak, paling nurut. Ada dalil diimani, kan gitu dah? Ya kan? Ya, apa yang ada dalilnya diimani. Menetapkan semua nama Allah, menetapkan semua sifat Allah apa adanya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, ya diimani. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu murojaah saja ya. Jadi saya ulangi, Mu'tazilah menolak bahwa Allah itu punya apa? Punya wajah. Makanya mereka nggak mau kalau dikatakan bisa melihat Allah. Nanti karena ujung dari bisa melihat Allah, Allah bisa disifati, bisa dipahami. Nah, kalau disifati berarti sama dengan makhluk dong. Nah, gitu. Oke, terus. Kemudian di sini saya bacakan dari pensyarah kitab ini, ya, kitab ini kan Al-Aqidah At-Thahawiyah, yang nulis namanya Imam At-Tahawi. Pensyarahnya banyak. Di antara yang mensyarah adalah Al-Imam Ibnu Abil Iz. Ini yang termasuk syarah yang paling terkenal. Beliau ini Hanafi madhabnya. Lah beliau ini banyak nukil ucapannya Ibnu Taimiyah secara teksnya dalam kitab ini. Langsung comot, copy paste begitu. Tapi nggak dicantumkan Ibnu Taimiyah. Bukan karena beliau melakukan plagiasi. Ngerti plagiasi? Apa? Jiplak, bukan. Tapi beliau hidup di masa, di komunitas yang benci sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya beliau secara pemikiran, secara akidah setuju dengan Ibnu Taimiyah, tapi komunitas beliau itu komunitas Ahnaf. Bisa dipahami nggih? Secara fikih, secara akidah bukan Ahlus Sunnah. Maka beliau mengambil ilmu Ibnu Taimiyah ditaruh di sini tanpa disebutkan nama Ibnu Taimiyah. Tujuannya biar orang sudah tidak pobi duluan. Bisa dipahami ya? Zaman itu. Itu pun beliau kena fitnah, beliau di penjara, beliau dikucilkan pengarang kitab ini. Oke.
Kata beliau, al-mukhalifir ru'ya al-jahmiyah wal mu'tazilah. Kelompok yang menolak ru'yah bahwa kaum muslimin bisa melihat Allah, satu Jahmiyah, dua Mu'tazilah. Dan diikuti oleh Al-Khawarij dan Imamiyah. Nah ini. Padahal melihat Allah itu, kata beliau, saya bacakan ya, wa qauluhum batilun. Orang-orang yang menolak bahwa kaum muslimin bisa melihat Allah, ucapan mereka itu mardud, tertolak dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan nanti kaum muslimin bisa melihat Allah. Banyak dalil dari As-Sunnah yang menerangkan bahwa kaum muslimin bisa melihat Allah. Apa saja? Waqad qala bi thubutir ru'ya as-sahaba wat tabi'un, yang menetapkan bahwa ru'yah melihat Allah itu mungkin ini as-sahabat, seluruh sahabat Nabi, wat tabi'un, dan seluruh para tabi'in, wa aimmatul Islam, dan seluruh imam-imam Islam, semuanya meyakini bahwa Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman pada hari kiamat. Nah, sekarang mana dalilnya ya? Oke. Di situ kan nggak ada dalilnya di kitab, ada nggak di kitab yang kecil tadi itu? Dalil bahwa Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Mana dalilnya? Yang pertama, surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat berapa? 23. Itu yang ada di matannya, ada kalau yang satu itu. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan mereka melihat Tuhannya pada hari kiamat. Kepada Tuhannya mereka melihat. Ini kata-kata nadhara yang dulu artinya melihat, jelas. Sehingga berdasarkan ayat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat. Mana dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kaum muslimin bisa melihat Allah? Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Ditambahi ya dalilnya. Surat apa tadi? Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum 'ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari Tuhannya mereka akan terhalangi. Pada hari kiamat orang-orang kafir akan terhalangi dari Tuhan mereka. Mahjub, terhalangi. Mana sisi pendalilannya? Kenapa ayat ini dijadikan dalil Ahlus Sunnah bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat? Mana sisi pendalilannya? Ayo, saya ajak mikir panjenengan. Jadi saya ulangi ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalil bahwa Allah bisa dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Tadi surat Al-Qiyamah ayat 22, 23. Dan surat Al-Mutaffifin ayat 15. Bunyinya kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka dari Tuhan-Tuhan mereka pada hari kiamat akan terhalangi. Orang-orang kafir itu terhalangi dari melihat Allah pada hari kiamat. Dalil ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwa orang beriman bisa melihat Allah. Gimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, kalau orang kafir sebagai bentuk hukuman kepada mereka dikatakan lamahjubun, mereka terhalangi. Sebagai bentuk hukuman terhalangi, nggak bisa melihat Allah. Berarti mafhumnya, pemahaman yang bisa ditarik atau pemahaman terbalik yang bisa diambil, berarti orang yang beriman bisa melihat Allah. Nah itu sisi pendalilannya. Makanya ihtajja asy-Syafi'i rahimahullah wa ghairu minal a'immah bihadil ayat, yang berdalil bahwa
orang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat dengan ayat tadi surat Al-Mutaffifin ayat 15. Di antara ulama yang berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa ru'ya itu ada adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini mengambil hukum, oh berarti orang yang beriman bisa melihat Allah. Imam Syafi'i. Kemudian ada juga surat Yunus ayat 26. Surat apa tadi? Yunus 26. Ini juga dalil bahwa orang yang beriman bisa melihat Allah. Saya bacakan. Qala ta'ala lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan diberi al-husna. Al-husna itu artinya surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Apa itu? Untuk surga kok seono tambahan. Apa tambahan ini? Nah ini kita nggak tahu kalau nggak ngaji. Gini betul? Apa tambahan yang dimaksud di sini? Nah ini, ya di sini ini ada hadis. Hadisnya Nabi ini menafsiri ayat tadi itu. Orang yang berbuat baik diberi al-husna. Apa al-husna tadi? Hah? Kebaikan surga ya. Diberi surga, waziyadah dan tambahan. Loh, berarti di surga nanti gak cukup surga, ada tambahannya. Nah, tambahannya itu loh apa? Maka diterangkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya. Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun narin nar. Ketika penghuni surga melihat surga. Mohon maaf. Ketika penghuni surga masuk surga dan ketika ahli neraka masuk neraka, nada munadin, tiba-tiba ada panggilan yang menyeru. Jadi ini ahli surga melbu surga, ahli neraka melbu neraka, tiba-tiba ada yang menyeru, ada suara. Suara itu berbunyi begini, ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu. Maka Allah berkata kepada mereka, dikatakan kepada mereka, ada seruan tadi ya. Wahai ahli surga, sesungguhnya Allah menyiapkan untuk kalian sesuatu. Fayaqulun, maka mereka berkata, ma huwa, apa itu? Alam yuzakkil mawazina wa yubayyit wujuhana wa yadkhuluna al-jannata wa yujirna minan nar. Apalagi mau dikasih apa lagi kita ini? Bukankah Allah yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami? Bukankah Allah yang memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Allah yang memasukkan kami ke surga? Bukankah Allah juga yang menyelamatkan kita dari neraka? Sudah cukup, sudah Masya Allah. Apakah ada lagi? Ternyata masih dikasih lagi. Nah ini yang maksudnya apa tadi? Tambahan tadi itu. Apa sih tambahan itu? Jadi ahli surga itu sudah merasa nikmat yang luar biasa, mlebu surga, dibebaskan neraka, berat timbangannya, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi mendapat nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang senang luar biasa, tapi masih ada yang ngomong. Apa itu? Ternyata fayakshiful hijab. Hijab itu dibuka. Fayanduruna ilaihi. Akhirnya semua penduduk surga melihat Allah. Fa'atahum syai'an ahabba ilaihim wa man minan nadhir. Tidak ada yang lebih berharga pemberian melebihi bisa melihat wajahnya Allah. Itu lebih lezat daripada apa yang ada di surga. Kata Nabi, wahiyya ziyadah. Inilah yang dimaksud dengan apa? Aziyadah dalam surat apa tadi? Yunus ayat 2. Jadi yang dimaksud lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik diberi Allah al-husna wa ziyadah dan tambahannya. Diberi surga dan tambahannya. Kata para ulama tambahannya adalah an-nadhar ila wajhillah. Bisa melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Saya belum berbicara dari hadis ya.
Sekarang dari hadis. Wa ammal ahadisu anin nabi wa ashabu ad-dala ala ru'ya fa mutawatirah. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat, ini hadisnya mutawatir. Tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada kemungkinan bohong sama sekali. Ya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, saya baca. Anna nasan qalu ya Aba Hurairah. Maaf. Anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Orang-orang datang ke Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti?" Rasulullah menjawab, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri?" Apakah memadaratkan kalian ketika kalian bisa melihat rembulan di malam purnama? Orang-orang menjawab, "La, enggak ya Rasulullah, kita nyaman, kita bisa melihat, tidak berdesak-desakan. Semua orang kalau bulan purnama selama enggak ada mendung maka semuanya apa? Bisa melihat rembulan." Maka kata Nabi, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Nanti kalian pun bisa melihat Allah seperti kalian melihat rembulan. Dalam hadis yang ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih, enggak ada keraguan. Dalam riwayat yang lain perhatikan, Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadza." Kalian nanti akan melihat Tuhan, nanti kalian akan melihat Rabb kalian yaitu Allah ayanan dengan mata yang telanjang. Enggak pakai alat, semua bisa lihat. Ya, kama tarawna hadza, seperti kalian melihat rembulan. La tudamuna fi ru'ya, tidak berdesak-desakan, tidak saling menyakiti ketika melihatnya. Seandainya di ruangan ini ada televisi di sini, untuk bisa melihat televisi, ini orang berdesak-desakan apa enggak? Berdesakan. Orang di sana nggak bisa lihat, betul apa enggak? Supaya lihat maka dia harus agak ke sini, betul? Iya. Dan nanti Allah pada hari kiamat akan bisa dilihat seperti dilihatnya apa? Rembulan. Di sini bisa lihat, di Rungkut bisa lihat, di Wonokromo bisa lihat. Bisa dipahami maksudnya? Tidak ada desak-desakan. Nah, cuman perhatikan, ini penyerupaan bukan berarti menyerupakan al-mar'i bil mar'i. Bukan berarti, bukan berarti menyerupakan rembulan dengan Allah. Karena jangan sampai orang salah paham loh. Nanti kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat rembulan. Loh, berarti Allahnya kayak rembulan? Bukan begitu. Paham gak ini maksudnya? Jadi yang diserupakan itu bukan sesuatu yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Bisa dipahami nggih? Tapi yang diserupakan adalah cara melihat yang ini dengan cara melihat yang itu. Mafhum? Jangan sampai memahami kalian akan melihat kalian akan melihat Rob kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat rembulan. Oh, berarti Allah kayak rembulan. Nah, enggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak boleh, karena yang diserupakan bukan yang dilihat dengan yang dilihat, tapi cara melihat dengan cara melihat. Yang diserupakan itu caranya, bukan objek pandangannya. Kalau objek pandangannya beda, Allah bukan rembulan. Nah, sekarang ada permasalahan. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Gimana penjelasannya? Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Bisa enggak kira-kira? Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah melihat Tuhannya di dunia. Abdullah bin Abbas. Siti Aisyah berkata, ya, bahwa Nabi tidak pernah melihat Tuhannya di dunia. Sing bener sing.
Jadi menurut saya baca ya, wa ingkaru Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa angkarat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah bisa dilihat di dunia. Diingkari sama Aisyah. Enggak benar itu. Nabi tidak pernah melihat Tuhannya di dunia. Tapi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi pernah melihat Tuhannya di dunia. Yang benar yang mana? Gimana jemaah? Yang benar yang mana? Allah bisa dilihat di dunia enggak? Hah? Jadi ikhwatal iman, menurut Aisyah, anna Rasulullah la yara rabbahu fid dunya. Rasulullah tidak pernah melihat Allah di dunia. Ini madzhab Aisyah. Kalau Abdullah bin Abbas ada dua riwayat. Riwayat pertama, Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya. Berarti mata dohir ini. Mata yang apa? Mata ini. Tapi ada riwayat yang kedua, Rasulullah melihat Allah dengan mata batinnya. Bisa dipahami? Kalau Aisyah jelas mengingkari. Matur nuwun, jazakallahu khair. Terima kasih. Nah, ya, kalau Siti Aisyah mengingkari, enggak, Rasul tidak pernah melihat Allah di dunia. Tapi kalau Ibnu Abbas ada dua riwayat yang intinya menetapkan Nabi bisa melihat Allah. Cuma riwayat pertama bi'aini roksi, dengan matanya langsung ini. Tapi dalam hadis yang dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud Abdullah bin Abbas adalah biru ya bi'aini qalbihi, dengan mata apa? Batinnya. Para ulama mengkompromikan dua riwayat ini. Ternyata ini tidak bertolak belakang. Ini tidak kontradiktif. Karena ketika Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melihat Allah, maksudnya Siti Aisyah adalah dengan mata kepala. Bisa dipahami? Artinya nggak bisa gitu. Adapun yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi pernah melihat Allah, maka yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah riwayat yang kedua, yaitu dengan mata batinnya. Dan para ulama mengatakan bahwa yang pertama tidak sabit, yang sabit yang kedua, yang tetap riwayatnya Abdullah bin Abbas yang kedua. Sehingga tidak terjadi apa? Kontradiksi. Kalau orang salaf sahabat mengatakan Nabi tidak pernah melihat Allah di dunia, maksudnya dengan mata kepala. Tapi kalau ada orang sahabat kok mengatakan Nabi pernah melihat Allah di dunia, maksudnya adalah mata batin atau mata hati. Sehingga tidak ada perselisihan, ya. Tayyib, itu tentang masalah ru'ya sudah selesai ya. Terus bab apa lagi nih setelah ini? Nah ini. Qala al-muallif hafidhahullah rahimahullah wa la tathbutu qadamul islami illa ala dhahrit taslimi wal istislam. Tidak kokoh, tidak teguh, ya, kakinya seorang la tathbutu qadamul Islam, ya, tidak kokoh, tidak teguh kaki Islamnya seseorang illa ala dhahrit taslim, kecuali berdasarkan sikap taslim, berserah diri, wal istislam, dan kepasrahan yang sepenuhnya. Jadi memang akidah itu hal-hal yang bersifat mughayyabat itu wajib diimani, tidak boleh ditolak. Makanya disitulah dulu kan sudah saya sampaikan ke panjenengan dan sudah sering saya sampaikan, saya ulang-ulang terus, bahwa untuk beriman itu butuh ketundukan, butuh kepasrahan. Makanya kapan lalu saya ceritakan atau saya sampaikan ke panjenengan bahwa untuk beritiba kepada Nabi butuh
4 rukun. Masih ingat toh? Orang yang beritibak kepada Nabi, mengaku pengikutnya Nabi, maka harus mempunyai rukun-rukun itibak. Rukun itibak ada berapa? 4. Yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan setiap berita yang berasal dari Nabi. Kalau Nabi menyampaikan A, sami'na wa ata'na. Nabi menyampaikan B, sami'na wa ata'na. Tunduk, patuh, pasrah. Kalau enggak gitu, enggak kokoh keislaman seseorang. Harus tunduk dan patuh. Karena tunduk dan patuh atas apa yang dikabarkan oleh Nabi, itu menjadi rukunnya ittiba. Jangan ngaku ittiba kalau tidak melakukan 4 hal ini. Yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Yang nomor 2 imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Nabi. Yang nomor 3 ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Yang nomor 4 wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Makanya harus ada kepatuhan dan kepasrahan. Sami'na wa ata'na. Terus berikutnya, faman rama ilma ma khudira anhu ilmuhu walam yakna bit taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa sofil ma'rifah wa sahihil iman. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmu tentangnya dengan pemahamannya, tidak puas dengan sikap menyerah diri, maka dia akan dihalangi oleh keinginannya tersebut dari tauhid yang murni. Saya tanya jenengan, sampean paham tak baca terjemahan ini? Bisa dipahami enggak terjemahannya? Ya, makanya harus dirujuk kemana? Ke sarahnya. Ya, wa man rama ilma ma khudira anhu ilmuhu, barang siapa menginginkan ya untuk mengetahui apa-apa yang khudira anhu ilmu, yang dilarang untuk mengetahuinya, tapi berusaha untuk mengetahui, walam yakna, dia tidak puas hati dengan berserah diri, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan tauhid yang murni. Jadi kayak misalnya Allah itu Allah alal arsy misalnya. Maka sebagian orang itu berusaha untuk mentakwil-takwilnya. Masa sih Allah kok di atas arsy? Dan berusaha untuk menafsir-nafsirinya, mentakwil-takwilnya dengan pemahamannya. Gak puas dengan penjelasan para ulama salaf. Maka orang yang seperti ini terhalangi dari mendapatkan kemurnian tauhid. Wasofil ma'rifah, dan dari ma'rifat yang bersih. Wasohihil iman, dan dari iman yang sahih. Makanya intinya, maksudnya pengarang kitab ini adalah ketundukan, kepasrahan terhadap apa yang dijelaskan. Seperti ada kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang jelas-jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Nabi Musa didatangi malaikat maut. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Nabi Musa itu pernah didatangi malaikat maut, pengen dicabut nyawanya. Terus apa? Malaikat mautnya ditumpeleng karo Nabi Musa sampai matanya apa? Keluar. Akhirnya malaikat ini datang kepada Allah, matur, ya Allah, ini hambamu yang satu ini gak gelem mati, cabut nyawanya tidak mau. Ini bagaimana ya Allah? Kembalilah wahai malaikat maut, sampaikan kepada Musa agar meletakkan tangannya di punggung sapi. Sapi apa kuda? Kok jadi aku ragu-ragu gara-gara orang sampai ini? Ya. Jadi maksudnya harus patuh, nggak bisa dicerna gitu loh. Ya wis nurut ae, taslim, puas hati. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tadi, kembalilah ke Musa dan suruh dia meletakkan tangannya di matnus tsaur, di tangannya di punggung sapi.
Maka apa yang ada di tangannya Musa itu berupa bulu-bulu kecilnya apa? Sapi, setiap satu bulu umurnya Nabi Musa ditambah 1 tahun. Nah kira-kira sama nek pegang bulu nih sapi itu kan ada kecil-kecil dong ya. Kita kira seginian itu berapa bulu? Gak ribuan dah. Hah? Apa perlu kita bareng-bareng teliti? Akhirnya dikasih jatah lebih sama Allah. Setiap satu bulu yang ada di tangannya itulah tambahannya. Jadi tinggal berapa bulu ditambah. Kemudian si Musa tanya lagi, Nabi Musa alaihissalam tanya lagi kepada malaikat, apa akhir kesudahan kalau bulu-bulu ini nanti itu sesuai bilangannya habis? Ya engkau akan mati. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku minta aku ini didekatkan dengan Baitul Maqdis, tanah Palestina, sejauh lemparan tombak. Nah, jadi tombak itu dilemparkan sejauh lemparan tombak dari Baitul Maqdis. Ya, jadi makamnya Nabi Musa itu di daerah sana. Kata Rasulullah, seandainya aku ada di tempat itu, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Nabi Musa. Tapi kan Nabi gak di situ ketika ngomong kayak gitu. Ketika ngomong kayak gitu Nabi di Medina. Ya. Jadi ya gak bisa ditebak di mana kuburannya Nabi siapa? Sulit kelacak kayak gitu. Semua mengklaim ya. Lah kayak gitu gak masuk di logika. Tapi ya memang kita harus puas hati selama hadis itu sahih, wajib iman, wajib mengimani, gitu nggih. Terus lanjut. Di antara dalil dari poin ini, karena kan di matanya kan nggak ada dalilnya nggih. Yang nomor berapa berarti ini? 66 gitu. Oh 67. Dalil 67 ini banyak. Surat Al-Isra ayat 36. Sampai kasih tambahan dalil. Ya, surat Al-Isra ayat berapa tadi? 36. Ada juga surat Al-Hajj ayat 3 dan 4. Ada juga ya surat Al-Hajj ayat 3 sampai 4. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada sebagian di antara manusia itu mendebat tentang Allah tanpa ilmu. Mosok sih? Gak masuk akal iki. Masa sih Allah kok turun ke langit dunia? Loh, nanti kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Loh, aku gak oleh. Enggak boleh. Wa minan, makanya surat apa ini tadi? Al-Hajj ayat 3 sampai 4. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Ada sebagian manusia itu yang berdebat tentang Allah bighairi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Padahal kalau ahlu sunnah kan enggak. Apa informasi yang didapat, ya wis iku yang diapakan? Diimani. Paling enak menjalankan ibadah ahlu sunnah, paling enak. Mu'tazilah, oh ini enggak cocok, nanti kalau begini akan jadi begini. Masa Allah kok begini? Ya kayak gitu. Kalau ahlu sunnah enggak, ya mana dalilnya, ya wis diimani. Enggak ruwet-ruwet. Ya, dalil lain surat Al-Hajj. Surat ya betul. Surat Al-Hajj ayat 8 juga. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan. Ada sebagian manusia yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Ada juga surat Al-Qasas ayat 50. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Adakah orang yang lebih tersesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk Allah? Banyak ini ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani sesuai dengan apa yang disampaikan Allah. Tunduk dan patuh. Tidak mendebat. Tidak mendebat apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bani Israel kan hampir binasa. Bani Israel kan dibinasakan gara-gara itu. Selalu mendebat. Masih ingat nggak kisah suruh nyembelih apa?
sapi. Nabi Musa didebat terus sampai hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Terus berikutnya nomor 68. Fatadzabzabu bainal kufri wal imani wat tasdiki wat takdzibi wal ikrari wal ingkari. Ya, sehingga dia ragu-ragu antara kafir dan iman. Ragu-ragu, masa sih Allah kok di atas aras? Masa sih Allah kok turun ke langit dunia? Masa sih Allah kok punya tangan? Masa sih? Ragu-ragu, was-was. Dikasih was-was sama setan. Ya. Makanya fatadzabzab, ragu-ragu, ada di tengah-tengah, enggak jelas. Nah, padahal syaratnya iman itu enggak boleh ragu-ragu. Saya mau tanya, orang yang berkata kayak gini ini muslim apa non muslim, apa kafir? Orang ngomong kayak gini misalnya, saya ini enggak tahu, saya kok ragu-ragu ya. Nabi Muhammad itu rasul apa enggak? Murtad enggak orang ngomong kayak gini? Murtad, enggak boleh ragu-ragu, itu iman kok ragu-ragu. Saya ragu-ragu ya, itu benar tak Allah di atas aras. Ini enggak boleh. Wong Allah dengan lafaz yang jelas, yang gamblang, Ar-Rahmanu al-Arsy, cukup kau imani, apa susahnya? Dan perbuatan Allah tidak bisa dikiaskan dengan perbuatannya apa? Makhluk. Enggak mungkin bagimu lah, enggak mungkin. Bagi Allah mungkin saja. Ya. Dikasih tahu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, enggak percaya. Tapi mereka percaya nih anak wali so terbang nang Mekah, sholat Jumat nang Mekah, percaya. Lu kan aneh. Lu bener loh Pak, aneh Pak. Apalagi di TV itu Habib Fulan bisa nembus ini, bisa. Lu menunggu percaya. Kan banyak kliniknya mereka itu. Gitu. Apa namanya? Wali bisa ini, wali bisa itu. Lu menunggu percaya. Nek wali boleh, nek Allah tambah gak boleh. Nah itu kan aneh ya, cara beragamanya. Nah terus berikutnya ini seperti yang saya katakan tadi, muwaswisan taihan, senantiasa diberi was-was, taihan kehilangan arah, syakan ragu-ragu, la mu'minan musaddiqon, tidak mukmin yang membenarkan, tapi juga tidak seorang yang mengingkari lagi mendustakan. Mudzabdzab baina dzalik, la haula wala haula, tidak yang ini tidak yang itu, tengah-tengah bulat. Nah ini tidak dibolehkan karena syaratnya orang beriman itu harus yakin. Syaratnya orang yang beriman itu harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Wala yasihul imanu birru'ya illi ahli daris salam liman iktabara minhum biwahmin au ta'awwala bifahmin. Tidak sah keimanan terhadap ru'ya oleh penduduk negeri keselamatan yaitu surga bagi orang yang mengibaratkan dengan sangkaan atau mentakwilnya dengan daya pemahamannya. Intinya di sini ru'ya wajib diimani ya tanpa ditakwil, karena menurut mereka wajah Allah itu bukan wajah. Wajah Allah itu ridho. Karena mereka nggak mau mengatakan Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah loh sama dengan makhluk. Maka mereka mentakwil wajah menjadi apa tadi? Halo, yang tadi saya katakan ridho. Ya, maka Ahlus Sunnah enggak, apa yang disampaikan Allah kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Aman, tentram hati kita ini. Enggak usah ada prasangka, ya. Idh kana ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bitarkit ta'wil wa luzumit taslim. Karena mentakwil ru'ya dan semua makna yang disandarkan kepada rububiyah adalah dengan meninggalkan takwil dan berpegang dengan sikap berserah diri. Gak usah ditakwil, wis cukup berserah diri selesai. Al-Quran ngomong gitu, sami'na wa ata'na. Al-Quran mengatakan bahwa nanti ada hari kiamat, sami'na wa ata'na. Bahwa nanti ada syafaat, sami'na wa ata'na. Bahwa nanti ada, masa Ustaz ada syafaat? Aku ini maksiat kok di neraka ada pengacaranya yang bela dia. Gak masuk akal itu Ustaz. Loh, kok jadi bantah? Karena dalilnya apa? Ada. Dalilnya ada. Syafaat itu. Anak soleh bisa beri syafaat. Kemudian apa lagi? Yang bisa memberi syafaat? Al-Quran.
Allah mengatakan yaqulul Quran, Al-Quran pada hari kiamat itu bisa ngomong, Pak. Yaqulul Qur'anu, Al-Quran berkata, ya Allah, dulu aku yang menjadikan hamba ini enggak tidur malam gara-gara baca aku. Maka izinkan aku beri syafaat kepadanya. Wa yaqulu siyamu, dan puasa pun bisa berbicara. Puasa berkata, ya Allah, aku dulu yang menjadikan hamba ini tidak makan, tidak minum di siang hari karena aku, ya Allah. Maka sekarang perkenankan aku beri syafaat kepadanya. Nah, ini nggak boleh dipikir dengan akal, terus diandai-andai, terus dianalogikan. Nah, kita cukup apa? Sami'na wa ata'na. Makanya para sahabat dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, para sahabat langsung mengimani. Tidak takon ke Nabi dulu, ya Rasul, kok gimana? Kok jenengan jari ini nanggone Sidratul Muntaha itu gimana? Tidak pakai sami'na wa ata'na. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena membenarkan berita itu. Nah, terus wa alaihi dinul muslimin, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbih zalla wa lam yusibit tanzih. Dan barang siapa tidak menjauhi sikap menafikan dan menyerupakan, dia akan terperosok dan tidak akan benar dalam menyucikan Allah. Jadi menafikan dan merupakan itu penyakit dalam masalah asma wa sifat. Nah, di sini ada kata menafikan dan apa? Menyerupakan. Menafikan dan menyerupakan itu sama-sama penyakit dalam asma wa sifat. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Saya enggak mau. Saya enggak mau ini. Nah, menafikan berarti. Kan gitu, Ki? Nah, ini enggak boleh. Atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Loh, Allah kok di atas? Kalau Allah di atas berarti seperti, ada kata-kata apa? Seperti ini. Lah ini tidak diperbolehkan. Ini yang namanya menyerupakan. Menafikan tidak boleh, menyerupakan juga tidak boleh. Yang benar apa? Yang benar kita tetapkan tanpa kita serupakan. Ya. Karena dulu ada ya, seorang, sekarang sudah wafat orangnya. Ya. Orang MUI. Ini Tuhannya orang Salafi itu beda dengan Tuhan kita. Tahu orangnya? Enggak tahu ya sudah, enggak usah saya sebut. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya, terang-terangan beliau ngomong itu. Karena menurut mereka itu Tuhan mereka itu ada di atas. Ya kayak Dewi Kuan Im, dia ngomong gitu dia ngomong gitu. Tahu Dewi Kuan Im? Enggak tahu ya, enggak usah tahu ya. Iya, Kerasakti itu loh ya. Yang dewanya di atas itu. Ya. Jadi itu namanya menyerupakan. Mereka menolak dan menyerupakan. Enggak, Allah enggak di atas. Sudah menolak, menyerupakan lagi. Lah Ahlussunnah enggak. Kita tetapkan Allah di atas arsy. Serupakan. Ya, tanpa kita. Jadi Ahlussunnah itu al-itsbat bila tasbih. Kita tetapkan tanpa kita apa? Serupakan. Mana tadi? Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bisifatil wahdaniyah. Karena sesungguhnya Rabb kita yang maha agung lagi maha tinggi menyandang sifat-sifat keesaan. Ya, jadi Allah punya sifat keesaan. Tauhid tidak boleh disekutukan. Man'utun binu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu khaddun minal barriyah. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyandang makna sebanding dengannya. Ya. Jadi ini ucapannya Imam Tohawi, ucapan manusia ini. Nah, cuman nggak disebutkan dalilnya, tapi dalilnya semua ada. Coba beliau itu ngasih rangkuman 1, 2, 3 gitu aja. Wa ta'ala anil hududil wal ghayat wal arkanil a'dha wal ajawat. Allah yang maha tinggi
tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir. Tidak membutuhkan bagian-bagian, anggota-anggota maupun perangkat-perangkat. Nah ini saya tadi malam sudah menduga ini nggak bisa diterjemahkan. Sampean terjemahan lagi tok, tanpa sampean melihat syarahnya. Akhirnya sampean menolak Allah punya tangan. Betul enggak? Halo, bisa dipahami nggak ini aku ngomong ini? Nah, sampean wis gak pakai delok sarai, wis wocon plek ngene, wocon lho plek. Allah Maha Tinggi, tidak dibatasi batas-batas. Berarti Allah gak di atas. Nek sampean sebatas baca matanya, bisa dipahami ya? Terus Allah tidak punya bagian-bagian, tidak punya anggota-anggota, tidak punya perangkat-perangkat. Kalau baca baca apa namanya? Matanya tok, ini bisa dipakai dalil untuk mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya macam. Makanya dikasih footnote. Alhamdulillah sing terjemahan iki Salafi modelnya. Darul terbitan apa ya? Terbitan Darul Haq nggih. Karena gini ngapunten. Ini kitab ini bisa dipegang oleh orang yang non sunnah. Bisa. Nanti sarahnya versi dia. Makanya di sini alhamdulillah dikasih footnote kan di bawahnya. Coba sama lihat. Ada footnote-nya enggak? Yang bawa kitab ini. Nah, alhamdulillah dikasih footnote. Lagi sama baca footnote-nya itu. Ini sangat umum. Jika yang dimaksud at-Tahawi adalah batas-batas yang bersifat makhluk, maka memang Allah Maha Suci, itu benar. Tapi ini juga dipakai oleh orang lain yang memegang kitab ini untuk mengatakan Allah enggak di atas. Karena kalau Allah itu di atas berarti Allah itu dibatasi tempat. Bisa dipahami enggak maksud saya? Nah, jadi kalau kita enggak baca sarahnya, plek kita baca matanya tok nyel, ini dipakai dalil oleh orang di luar sunnah untuk mengatakan bahwa Allah enggak di atas. Karena kalau Allah di atas berarti Allah sudah terbatasi oleh tempat. Padahal Allah itu lebih besar dari itu semuanya. Makanya kita katakan semua dikembalikan ke nas. Apa kata nas ya kita imani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras. Ada seorang sahabat Nabi mukul budaknya, dia nyesel, pengen tobat, takut berdosa. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya memukul budakku, saya kok nyesel gelo ya Rasul. Ini gimana budak saya? Tak merdekakan tah? Kata Rasul, bawa sini. Apa namanya? Budakmu. Ditanyain Nabi dulu, dites dulu, layak enggak dimerdekakan ini. Nabi berkata, Aina Allah. Hei budak, aina Allah. Allah itu di mana? Maka si budak mengatakan fis sama, Allah di atas. Terus pertanyaan yang nomor 2, man ana? Aku ini siapa? Kata budak itu, anta Rasulullah. Panjenengan itu utusan Allah. Kakek ngomong, langsung Nabi ngomong sama yang punya budak ini. A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia mukmin. Allah di atas. Nah kalau kita baca matanya ini secara, enggak kita baca sarahnya para ulama yang mensarah, maka bisa dijadikan dalil bahwa untuk menolak Allah di mana? Di atas. Padahal nasnya jelas. Allah bisa, orang budak aja dibebaskan karena dianggap beriman karena Nabi, karena mengatakan Allah di atas. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami turunkan itu dari mana ke mana? Atas ke bawah. Sampai kalau sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Gitu? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas. Anak kecil. Depan itu mana? Sana. Belakang itu mana? Sana. Kanan itu mana? Sini. Kiri itu mana? Situ. Kalau atas mana, Dik? Mesti gini. Anak kecil itu kayak gitu. Ya Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Apalagi Isra Mi'raj. Nabi diisrokan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, mendapatkan titah khusus yaitu sholat. Itu semua apa kalau nggak menunjukkan Allah di atas?
Makanya seperti yang saya katakan tadi, ini kalau tidak ada footnote-nya dan tidak dipahami, maka bisa dipakai dalil untuk mengatakan berarti Allah tidak di mana? Tidak di atas. Dengan dalil tidak dibatasi. Makanya terperinci. Sama lihat footnote-nya, ini sangat apa? Umum. Yang dimaksud apa dulu? Kalau yang dimaksud itu terbatasi sebagaimana makhluk terbatasi, benar memang Allah tidak apa? Terbatasi. Tapi nggak boleh dijadikan dalil bahwa Allah ada di mana? Di atas. Nah, dan seterusnya. Dikit lagi ya. Setelah itu silakan kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan sekarang pertanyaannya. Nah, ini juga bagian-bagian anggota-anggota. Sama lihat footnote-nya kan panjang sekali itu. Bener nggih? Sampai 2 halaman loh footnote-nya tok. Padahal dari tadi nggak ada footnote di kitab ini. Tapi waktu menjelaskan poin ke berapa tadi? 7-6, footnote-nya sampai 2 halaman sampai 3 halaman. Betul tak? Ya karena penting. Karena mohon maaf kitab ini juga dipegang oleh orang selain kita. Dan ditafsiri sesuai dengan Allah mereka. Nah, maka ini Allah tidak memiliki bagian-bagian, tidak memiliki anggota-anggota, tidak memiliki perangkat-perangkat. Kata pensarah ini yang terjemahkan siapa ya? Ngapunten. Abdurrahman Nur Yaman. Enggak kenal saya. Taib. Ini terlalu umum. Jika yang dimaksud adalah sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, 2 tangan, maka ini hak memang Allah punya. Makanya kalimat ini perlu diperinci lagi apa yang dimaksud beliau tentang Allah tidak punya apa tadi? Anggota-anggota. Karena ini juga dipakai oleh orang yang berdalil yang menuduh bahwa ahlu sunnah itu mujassimah. Paham nggak? Menurut sebagian orang ahlu sunnah kita ini dituduh mujassimah. Karena menjisimkan Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Bagi mereka keyakinan seperti ini dikatakan mujassimah. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya Ustadz ini ya? Ya. Padahal kata mujassimah ini bisa maknanya A, bisa maknanya B. Kalau yang dimaksud itu kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya tangan, udah wajib kita iman. Wong Allah sendiri kok yang ngomong kok. Hadisnya banyak, ayatnya banyak. Mau kita buang kemana itu? Bisa dipahami nggih? Maka kata-kata anggota itu maksudnya apa? Kalau maksudnya itu harus menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki loh. Ini Allah sendiri yang menyampaikan itu. Allah punya wajah, ada dalilnya. Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka. Ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi makanya jangan baca footnote-nya itu jangan sampai tidak dibaca, karena itu adalah meluruskan apa yang bisa disalahpahami oleh orang yang membaca. Sama dengan yang nomor 77 itu juga sama. Nah, ya, wala tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak dilingkupi oleh arah yang 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kan gitu nggih? Betul enggak? Ya. Allah tidak dilingkupi oleh arah yang 6. Ini kan ucapan manusia toh. Ini beliau ini manusia bukan nabi. Ucapan manusia ini. Maka setiap ucapan harus ditimbang dengan apa? Dalil. Kalau Allah di atas jelas, dalilnya saambrek-ambrek, saake-ake kan gitu nggih. Maka sekali lagi ini diterangkan, kami katakan ini juga mengandung keumuman. Jika yang dimaksud adalah arah-arah yang bersifat makhluk, maka Maha Suci Allah itu benar, ucapan beliau benar. Tapi kalau yang dimaksud melingkupi itu dengan menghilangkan Allah di atas, itu enggak benar. Karena Allah sendiri yang mengatakan dirinya di atas. Seperti yang saya katakan tadi. Makanya ada mi'raj ini, nomor 78. Mi'raju haq. Mana mi'raj? Apa mi'raj? Isra mi'raj. Allah Nabi Muhammad diapakan? Dinaikkan. Waqad usriya bin Nabi, dan Rasulullah diisrokan. Wa isra mi'rajnya Nabi itu dalil bahwa Allah ada di mana? Di atas. Adapun bagaimana kita enggak tahu. Tapi wajib kita imani. Sebatas adanya dalil, ada dalil kita imani, enggak ada dalil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam kurang lebih selesai sampai halaman berapa ini? 78. Isra Mi'raj. Besok saya jelaskan panjang lebar insyaallah. Sampai situ silakan kalau ada pertanyaan.
Monggo. Nggih, waalaikumsalam. Tadi dijelaskan dalil soal Al-Taufik ayat 14 bahwa orang kafir itu terhalang untuk melihat Allah. Nggih. Dan di dalil-dalil lain kita tahu bahwa ada proses yang lisan yang setiap hamba ditanya oleh Tuhannya, ada perhitungan amal dan seterusnya. Apakah proses-proses ini semua hamba itu tidak menghadap kepada Allah atau bagaimana? Yang kedua, ada hadis soal 3 macam orang yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Apakah 3 macam orang itu juga memang benar-benar tidak melihat Allah pada nanti di hari kiamat? Nggih. Yang pertama hisab nggih, masalah hisab. Apakah orang yang dihisab itu tidak melihat wajahnya Allah ketika Allah bertanya kepadanya? Apakah mereka melihat apa tidak? Begitu nggih. Intinya begini. Intinya yang jelas kita bawa ke yang jelas. Bahwa dalam surat Al-Mutaffifin tadi dikatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pokoknya wong kafir gak iso lihat Allah. Ya sudah, itu pakemnya berarti. Berarti proses-proses yang lain kita kembalikan ke makna yang itu. Berarti dalam hisab itu orang kafir gak bisa melihat Allah. Saya mau tanya jenengan, ketika hisab, ketika orang kafir dihisab atau orang muslim lah yang dihisab itu, atau orang yang ahli maksiat dihisab atau orang kafir dihisab misalnya. Saya mau tanya jenengan, orang kafir dihisab Allah. Dari kata-kata ini ada nggak kesimpulan bahwa mereka melihat Allah? Kan nggak ada tuh. Ketika kesimpulan itu nggak ada, maka kembalikan ke yang pakem. Bisa dipahami saya? Apa yang pakem tadi? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir dihalangi nggak bisa melihat Allah. Sedangkan hisab sendiri nggak ada keterangan jelas mereka melihat Allah. Ini nggak jelas, tapi kalau ini sudah jelas, yang nggak jelas tarik kepada yang jelas. Pokoknya intinya wong kafir gak iso melihat Allah. Wis, ngoten nggih. Terus salatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, ada 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah, kan gitu nggih. Allah bisa melihat mereka tapi mereka nggak mau. Allah sebenarnya bisa melihat mereka. Allah kan nggak mungkin nggak bisa, apa aja bisa. Gitu nggih. Tapi Allah tidak sudi. Allah nggak mau, kan gitu nggih. Dan di situ juga nggak ada keterangan bahwa orang 3 ini bisa melihat Allah. Jadi kesimpulannya Mas, orang kafir nggak bisa melihat Allah. Tapi kalau orang sudah masuk surga, orang mukmin yang dulu ahli maksiat mungkin nyemplung di neraka dulu, kan bisa jadi nggih. Setelah diampuni Allah, kan di hadis diterangkan yang diambil oleh Allah itu loh, terus ditaruh di sungai, dibersihkan dulu. Nah kalau sudah masuk surga, ya insya Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya orang mukmin bisa melihat Allah, orang non muslim, orang non mukmin tidak bisa melihat Allah. Adapun kaifiahnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti bisa melihat, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi memang pelajaran ini rada berat masalah akidah ini ya. Itu tadi harus taslim, harus sami'na wa ata'na. Makanya bab ru'yah itu selalu, kitab akidah manapun selalu ada bab ru'yah. Karena banyak orang yang enggak percaya, karena konsekuensinya kan Allah punya wajah. Nah, tidak semua orang aliran Islam mengakui Allah punya wajah. Karena menurut mereka kalau Allah punya wajah, Allah itu sama dengan makhluk. Makanya mereka menolak sifat wajah. Nggih. Tadi dijelaskan panjang lebar Ustaz tentang Melihat. tentang beberapa akidah dalam memahami asma wa sifat. Nggih, bismillah. Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, lalu Asy'ariyah. Nggih. Kita yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ingin saya tanyakan, apa konsekuensinya ya kalau akidahnya itu tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi 3 golongan yang lain dalam memahami asma wa sifat itu.
Iya. Orang yang mengerti tentang Allah. Makanya kan ada ayatnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu orang yang ahli ilmu. Orang yang paling paham tentang Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, kalau orang memahami Allah punya nama-nama, Allah punya nama, misalnya ya Allah punya nama apa At-Tawwab, Maha menerima tobat. Ketika dia berdosa, dia merasakan hadirnya Tuhan yang memiliki nama apa? At-Tawwab, yang Maha menerima tobat. Orang Jahmiyah nggak percaya Allah punya nama-nama. Otomatis pengaruh ke itu dari sisi keimanan loh ya, belum sisi hukuman itu nanti. Orang kalau kena musibah, kena sakit parah, kalau orang paham asma wa sifat, dia ingat Allah punya nama Asy-Syafi. Allah punya sifat syifa, punya nama Syafi. Akhirnya menghadirkan, oh nggak iso sing nolong aku kecuali Allah. Jadi sangat pengaruh, makanya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling ngerti tentang Allah. Ya, dengan asma'nya, dengan sifat-sifatnya. Itu dari sisi tingkat keimanan kita. Makanya Ahlussunnah beda dengan Jahmiyah, memang enggak meyakini Allah punya sifat. Itu otomatis berkonsekuensi kepada keimanan dia. Kedua, dari sisi hukuman, ya. Makanya para ulama menjelaskan, orang itu kalau menolak bisa murtad, Pak. Tapi kalau mentakwil, karena masih ada sisi-sisi dari bahasa, maka Syekh Utsaimin mengatakan orang menolak nama Allah ada dua. Menolak yang benar-benar mengingkari bisa murtad. Enggak, Allah enggak di ars kok. Enggak, saya enggak mau mengimani itu. Beda dengan iya Allah itu di atas. Tapi maksudnya lah itu beda nanti. Yang satu mengimani tapi mentakwil, bisa dipahami maksud lagi. Yang satu nyel enggak mau. Nah, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Enggak. Kalau ada orang mengatakan Ahlussunnah mengkafirkan Asy'ariyah, enggak mengkafirkan. Karena sebagian mereka itu enggak paham, dikira sunnah itu mengkafirkan apa? Asy'ariyah, padahal enggak. Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan, jelas kok di Al-Qur'an kok. Cuma maksudnya tangan itu bukan tangan. Kan gitu nggih. Tangan itu kekuasaan. Dan itu ada sisi-sisi bahasanya. Saya paham maksud saya. Karena dia ini punya tangan dalam hal ini. Oh, ini tangan kanannya ini. Ini orang tangan kanannya fulan. Kan bukan tangan saya. Bisa dipahami nggih? Jadi hukumnya macam-macam. Apakah dia takwil, apakah dia menolak, apakah dia itu berbeda-beda tingkatannya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan muta'awwilin, enggak sampai mengkafirkan. Ya, kecuali yang memang menolak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Di sini dalam catatan tidak ada yang mengingkari bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat, kecuali ahli bid'ah. Oke. Kecuali ahli bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menafikan. Yang ingin saya tanyakan, orang-orang yang menafikan itu nanti langsung masuk neraka atau mampir neraka kemudian ke surga, itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi Ustaz ditakoni mlebu neraka tagak wong-wong ini. Seperti hadis iftirakul ummah itu loh, Pak. Ya saya baca nggih, sataftariku ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi ngomong umatku apa enggak? Umat. Sataftariku ummati, umatku. Nabi masih mengakui enggak mereka jadi umatnya? Masih. Makanya ada mereka ini yang 70, perhatikan gitu, 73 ini bukan kekal di neraka loh. Sama jangan salah paham. Jangan meyakini 73 golongan itu kekal di neraka. Enggak. Mereka enggak kekal. Yang ngomong ini bukan saya, ulama, para ulama. Kenapa? Mana indikasinya?
Karena Nabi mengatakan wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa milla wahid, kecuali satu tok yang enggak masuk neraka, yaitu yang mencontoh aku dan para sahabatku. Di situ kata para ulama 73 itu enggak kekal, Pak. Oh iya, betul. Ya, betul. Karena Nabi masih tidak mengeluarkan mereka dari keumatan. Wasataftariku ummati, dan umatku, berarti kan masih Islam mereka ini. Makanya para ulama sebagian mengatakan Rafidhah enggak masuk, Ahmadiyah enggak masuk. Karena Ahmadiyah enggak ngakoni Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Bisa dipahami nggih? Mungkin Ahmadiyah mengaku dirinya Islam, tapi Islam menolak mereka. Karena keyakinan mereka ada nabi akhir zaman, ada nabi lagi setelah nabi, itu sudah cukup untuk mengeluarkan mereka. Masuk Syiah Rafidhah, enggak masuk 73. Jadi kalau misalnya ada orang 72 ini siapa saja ya? Si A enggak masuk, si A yang Rafidhah enggak masuk. Di luar mereka itu. Ahmadiyah itu enggak masuk. Nah, tapi ya golongan-golongan yang ada kekeliruan ya, tapi enggak sampai, karena begini nggih. Bid'ah itu juga tidak satu warna, Pak. Ada bid'ah yang benar-benar hitam legam. Bisa dipahami nggih? Ada bid'ah yang potene hitamnya enggak terlalu hitam cereng, ono sing mulai abu-abu. Iya, bid'ah pun beraneka ragam. Jenengan setelah sholat, ada orang setelah sholat jabat tangan. Panjenengan mungkin di antara panjenengan menganggap itu bid'ah, gitu. Apakah sama bid'ah yang seperti itu dengan bid'ah yang misalnya bid'ah apa lah contohnya? Bid'ah meyakini bahwa wali bisa menyelamatkan manusia dan macam-macam di dunia padahal dia sudah mati. Kan timbangannya beda meskipun sama-sama keliru. Bisa dipahami gimana saya? Jadi bid'ah juga ada jenjang-jenjangnya. Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang ya selama masih di atas wilayah Islam mereka tidak kekal di neraka. Wallahu a'lam. Nggih. Ibu-ibu silakan. Atau bapak-bapak silakan. Nggih, silakan. Ibu-ibu monggo. Ya wis meneng-meneng ae. Nggih, silakan. Ini pengumuman. Nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rekan kita jamaah Al-Burhan, salah satu yang memperjuangkan berdirinya dunia ini, masjid ini, dan dulu rumahnya beliau juga ditempati sebagai kajian rutin. Bapak Hamdan Maknun telah mendahului kita, meninggal dunia kemarin sekitar jam 17.30. Alamatnya di Wisma Keduna Seminda, Blok H nomor 4. Semoga diampuni segala kesalahan dan kesilafannya. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak Hamdan termasuk yang awal-awal membersamai kita dari dulu, dari rumah ke rumah gitu. Sampai sekarang kita punya tempat sendiri. Jika kita harus mendoakan beliau, yang berkesempatan bisa hadir untuk bertakziah, maka itu juga lebih afdol. Dan kita doakan beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni beliau, melapangkan kuburan beliau, dan memasukkan beliau ke surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged disampaikan, matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Ngaji akidah itu memang kudu sabar, Pak. Wis ngono mari subuh pisan. Oh tambah fresh ya? Oh sampeyan ngarep soalnya. Jadi intinya ngaji kitab, si akidah, matan pisan. Ya iki kudu sabar, ya harus dibaca sarahnya. Kadang-kadang memang insya Allah kalau panjenengan baca sendiri nggak paham. Wong aku ya nggak paham kok.
Yo tadi malam iku ambek ngantuk-ngantuk buka aku iki maksudnya apa omongan iki nek. Nggih, makanya masalah akidah matan ini harus merujuk ke mana? Ke sarahnya. Maksudnya itu apa? Karena kan setiap omongan kan butuh dalil kan gitu. Makanya harus sabar. Insyaallah kita sabar dan nanti selesai. Ya, matur nuwun. Semoga panjenengan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah suruk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.